Sebelum mendengarkan novel mini series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini series judul Gara-gara Bola Datang Cinta. Penulis Kak Farida Rifalsah Ramadan. Bab 11. Arga yang memang duduk di samping ayah Lita seketika wajahnya pucat. Ia takut lelaki yang di depannya ini adalah pengacara dan dia akan dipenjara. Enggak, siapa yang mau memperkosa Aira? Jangan asal tuduh dulu. Raka menyeringai dingin. Lu pikir gua gak bisa masukin lu ke penjara? Lu pikir gua akan diam saat istri gue mau dinodai? Lu belum tahu siapa gue ini. Ibu Lita mencoba membela calon menantunya. Gak mungkin, Arga anak baik. Dia gak mungkin melakukan hal sekeji seperti itu. Andi mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dan memutar rekaman suara yang berisi percakapan Aira dan Raka di rumah sakit. Memang Raka meminta agar Aira menceritakan dan merekamnya. Dalam rekaman itu, suaranya gemetar. Aira terdengar jelas saat menceritakan kejadian malam itu, tentang bagaimana Arga memaksanya, tentang ketakutannya, tentang bagaimana ia melawan dan melarikan diri. Dan saya sudah punya saksi ketika Aira dimasukkan ke rumah kosong. Dia mendengar suara Aira meminta tolong dan melihat Aira lari ketakutan, ucap Andi. Wajah keluarga Lita seketika pucat pasi. Bukti ini tidak terbantahkan. Masih mau mengelak? Tanya Raka dingin. Gue gak akan melepaskan lu karena gue udah laporin lu ke polisi. Enggak, lu cuman gertak gue doang. Tak selang lama, dua polisi mengetuk pintu. Karena pintu terbuka, mereka masuk. Kami ingin menangkap saudara Arga, ucap seorang polisi yang menyerahkan surat penahanan Arga. Ayah Lita terduduk lemas di sofa. Ia tidak pernah menyangka calon menantunya yang terlihat baik bisa melakukan hal sehina itu. Sementara itu, Arga dibawa oleh kedua polisi dan dimasukkan ke dalam mobil. Raka menghela napas panjang. Lita, jika lu berani mengusik Aira lagi, gue gak akan tinggal diam. Akan gue kirim lu ke penjara sama seperti Arga. Kedua orang tua Lita menunduk. Mereka mengajak Lita pulang. Tak menyangka bahwa suami Aira bisa memenjarakan Arga. Niat Lita untuk membuat Aira diusir dari kampung dengan menuduh sebagai perempuan penggoda, tetapi berbalik kepadanya. Pernikahannya akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Pastinya batal. Bapak Aira menatap menantunya dengan tatapan kagum. Raka, maafkan Bapak karena salah paham padamu. Enggak apa-apa, Pak. Aku memang salah karena enggak mengatakan hal yang sebenarnya sejak awal. Tapi sekarang aku janji akan menjaga Aira dengan segelap jiwa raga. Bapak Aira tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan mendekat, beran menepuk bahu Raka pelan. Jaga dia baik-baik, nak. Dia anak perempuan satu-satunya yang kami miliki. Raka mengangguk. Aku berjanji, Pak. Lalu, kenapa kedua orang tuamu palsu? Tanya Bapak. Maaf, Pak. Kedua orang tuaku gak setuju dengan Aira karena bukan dari kalangan kami yang kaya. Tapi aku sayang Aira, Pak, ucap Raka jujur. Bapak menghela napas panjang. Ia menatap menantunya. Bagaimanapun, Raka sudah sah menjadi suami Aira dan mereka saling mencintai sampai Aira kabur dari rumah dengan lapang dada. Bapak memeluk Raka. Jaga anak Bapak baik-baik. Di mana Aira dirawat? Tanya Bapak. Kalau mau jenguk Aira sama aku aja, Pak. Aira juga sendirian di sana. Aku harus ke kantor polisi untuk mengurus semua. Kalau ada Bapak dan Ibu, aku tenang ninggalin Aira. Ibu mau lihat Aira, Pak, ucap Ibu.
Raka mengantarkan kedua mertuanya ke rumah sakit. Aira terlihat sangat senang dengan kedatangan mereka. Bapak memeluk Aira sangat erat. Air mata bertanda bahwa kedua orang tuanya sudah mengakui Raka sebagai menantunya. Raka pamit ke kantor polisi dengan Andi. Di kantor polisi, Arga sudah dimasukkan ke penjara. Setelah selesai serangkaian laporan, selanjutnya Raka menyerahkan urusan ini dengan Andi. Ketika Raka sampai ke RS, kedua orang tua Aira pamit pulang. Raka memesan taksi online untuk kedua mertuanya. Setelah mengantar kedua mertuanya pulang dengan taksi online, Raka kembali ke kamar rawat Aira. Ia berdiri di depan pintu sejenak, memperhatikan sosok yang berbaring di ranjang rumah sakit itu. Wajah Aira terlihat pucat, tetapi senyum tipis yang menghias bibirnya membuat hati Raka terasa hangat. Ia masuk pelan-pelan, tidak ingin mengganggu istrinya istirahat. Namun, Aira sudah menyadari kehadiran dan tersenyum menyambut. "Kamu udah antar bapak sama ibu?" tanya Aira perlahan. Raka mengangguk. "Iya, aku gak mungkin biarin mereka naik angkot malam-malam. Aku pesan taksi online." Aira tersenyum lembut. "Makasih, Mas." Raka menghampiri ranjang Aira dan mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya. Setangkai bunga mawar merah yang masih segar dengan kelopak yang merekah sempurna. Ia menyodorkannya pada Aira sambil tersenyum hangat. "Bunga cantik untuk istriku yang cantik." Mata Aira berbinar menerima bunga itu. Ia menghirup harumnya dalam-dalam dan senyumannya semakin lebar. "Mawar merah, cantik sekali, Mas." "Terima kasih." Raka duduk di tepi ranjang dan menatap dalam-dalam mata Aira. "Kamu jauh lebih cantik dari bunga ini." Pipi Aira bersemu merah, menunduk malu, tetapi senyumannya tak bisa disembunyikan. "Mas, bisa aja." Raka tersenyum jahil, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Aira dengan lembut. Ia membelai pipi itu dengan ibu jarinya. Terasa halusnya kulit Aira yang putih. "Kamu tahu, aku sempat takut kehilangan kamu waktu dengar kamu kecelakaan. Jantungku kayak mau copot." Aira menatap Raka dalam-dalam. "Maafin aku, Mas. Aku bikin kamu khawatir." Raka menggeleng. "Kamu gak salah, Ra. Kamu gak salah sama sekali. Harusnya aku yang minta maaf karena gak bisa selalu di samping kamu." Air mata mengenang di pelupuk mata Aira. "Aku kira ini cuma mimpi. Aku kira semua ini gak nyata. Ternyata kamu benar-benar jadi suamiku sekarang." Raka tersenyum lembut, lalu tiba-tiba mendekat dan mencium pipi Aira dengan hangat. "Ini terasa nyata gak? Mau tempat lain membuktikan bahwa ini nyata?" Pipi Aira langsung bersemu merah seketika. Ia memegang pipinya yang baru saja dicium, lalu menatap Raka dengan tatapan tak percaya. "Mas, ih." Raka tertawa pelan, melihat ekspresi malu Aira. "Apa? Masih gak percaya jadi istriku?" Aira menggeleng pelan. Senyumannya semakin lebar. Rasanya kayak mimpi. Raka menyentuh kening Aira dengan lembut, menyingkirkan rambut yang jatuh menutupi dahinya. "Ini bukan mimpi, Ra. Mulai sekarang kita akan menghadapinya semua bersama-sama. Untuk restu kedua orang tuaku, biarlah waktu yang menjawab. Aku sudah punya rumah. Pulang dari sini, kita tempati rumah itu ya." Aira mengangguk pelan. Air matanya mengalir,
tanpa bisa ditahan. Ia begitu terharu, begitu bahagia, hingga tak mampu berkata-kata. Aku gak tahu harus bilang apa, Mas. Raka tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menarik Aira ke dalam pelukannya. Ia memeluk istrinya dengan erat, seolah tak ingin melepaskan. Jangan bilang apa-apa, cukup di sini, di pelukanku. Aira menyandarkan kepalanya di dada Raka. Ia bisa merasakan detak jantung suaminya yang berdetak tenang dan stabil. Ia merasakan cinta yang sesungguhnya. Perlakuan lembut Raka yang membuatnya jatuh hati. Aku sayang kamu, Mas, bisik Aira pelan. Raka mengucup-ucup kepala Aira. Aku juga sayang kamu, Ra. Mulai sekarang, aku gak akan biarin siapapun menyakiti kamu lagi. Jadilah istri dan ibu dari anak-anakku sampai akhir hayat. Bersambung.